Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari SDN 01 Murabada. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.9 koneksi antar materi. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Namanya disebut-sebut sebagai pahlawan, pejuang kemerdekaan dengan memerdekakan rakyat untuk mendapatkan pengajaran dan mendapatkan posisi mulia dalam kehidupannya. Beliau mencetuskan 3 semboyan dalam pemikirannya, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, dan tuturi handayani. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan hingga saat ini pada tanggal 2 Mei kita biasa memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nomor 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. 1. Saya dulu beranggapan bahwa kemampuan siswa baik dilihat dari nilai kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan, pendidikan karakter masih terkalahkan. 2. Meski siswa menjadi tujuan pembelajaran, tetapi kewajiban siswa menghormati guru sangat penting, bukan sebaliknya. 3. Kemerdekaan dalam belajar belum saya pahami betul dan lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 4. Pembelajaran belum sepenuhnya mempertimbangkan keseimbangan pengetahuan rohani dan intelektual di kelas. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 1. Saya paham bahwa anak-anak memiliki keunikan masing-masing yang jika kita mampu menemukan keunikan itu dan kita dapat memperlakukan mereka seperti harapan dan kebutuhan, mereka akan mendapat kebahagiaan dan kebijaksanaan dalam kehidupannya. 2. Peserta didik adalah pusat pembelajaran, sedangkan guru adalah penuntun, pamong, fasilitator mereka. 3. Pencapaian dalam pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pengetahuan atau kognitif saja,
tapi juga pada pembentukan karakter yang sesungguhnya, yaitu cita, rasa, dan karsa. 4. Saya memahami bahwa anak pada kodratnya adalah bermain. Sambil bermain, merdeka belajar menajamkan indera mereka untuk melakukan olah hati, etika, olah pikir, literasi, olah karsa, estetika, dan olahraga kinestetik. Sehingga dari proses tersebut, mereka yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan, serta individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. 3. Apa yang bisa saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Saya harus meningkatkan pendidikan budi pekerti. 2. Sudah menjadi tujuan pendidikan, guru menghormati, menghamba siswa dengan ikhlas. 3. Kemerdekaan dalam belajar harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 4. Pembelajaran mempertimbangkan keseimbangan pengetahuan rohani dan intelektual. 5. Semboyan ing ngarso sung tulodo ing madio mangun karso tut wuri handayani benar-benar dilaksanakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.